Salam sahabat Samitri yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih telah singgah di channel ini. Dan jangan lupa untuk like dan memberikan komentar serta membagikannya agar semakin banyak orang yang terberkati. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan secara sederhana dan ringkas mengapa orang Kristen tidak boleh berpoligami. Ada banyak sebenarnya alasan mengapa orang Kristen tidak diperbolehkan untuk berpoligami atau memiliki istri lebih dari satu. Dalam Perjanjian Lama ada banyak memang tokoh-tokoh yang melakukan poligami atau memiliki istri lebih dari satu. Ada yang mempunyai 2 istri, 3 istri, ada yang mempunyai puluhan istri, ada yang ratusan, bahkan 1000 seperti halnya Raja Salomo. Istri-istri tersebut ada yang menjadi istri sah atau setara kedudukannya dengan istri pertama. Tetapi ada juga yang menjadi istri kedua, ketiga dan seterusnya yang mana kedudukannya lebih rendah dari istri pertama. Yang demikian biasanya dalam Alkitab disebut gundik. Kenyataan tersebut tentulah menimbulkan pertanyaan di kalangan kita umat Kristen. Bahkan juga mungkin non-Kristen pun ada yang bertanya-tanya soal itu. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan menghendaki poligami? Mengapa Tuhan mengizinkan tokoh-tokoh tersebut berpoligami? Atau pertanyaannya yang selanjutnya, yang mana yang benar? Monogami atau poligami? Berikut 3 alasan mengapa orang Kristen tidak boleh berpoligami. Antara lain yang pertama, rancangan Tuhan sejak semula bagi manusia adalah monogami, bukan poligami. Sejak awal penciptaan manusia, rencana Tuhan bagi pernikahan manusia adalah monogami, bukan poligami. Dalam Kejadian pasal 2, kita dapat melihat bahwa Tuhan mengadakan atau menyediakan hanya satu wanita saja bagi Adam, yaitu Hawa, untuk menjadi istrinya, bukan 2 atau 3 atau seterusnya. Kebenaran tersebut tentunya memperlihatkan kepada kita bahwa pernikahan manusia yang ideal yang dirancangkan oleh Tuhan sejak semula itu adalah monogami, bukan poligami. Setelah nikah pertama, yakni Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka sejak itu manusia mulai melakukan hal-hal yang semakin jauh daripada kehendak Tuhan. Termasuk dalam hal pernikahan, manusia mulai melakukan poligami. Dan seterusnya semakin banyak yang melakukan poligami, bahkan sampai saat ini. Jadi kalau kita melihat, faktor utamanya adalah dosa. Dosa ataupun kejatuhan manusia ke dalam dosa tersebut mengakibatkan menurunnya kualitas atau rusaknya kualitas daripada moralitas manusia itu sendiri. Jadi pada dasarnya Tuhan tidak menghendaki poligami. Namun pengaruh dosa yang sudah merusak manusia, manusia itu menjadi sangat rapuh dan mudah terjebak dalam perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi, Tuhan tidak menghendaki poligami sejak semula. Namun di dalam kedaulatan Tuhan, ketika ada orang yang melakukan poligami, ya dalam kedaulatannya Tuhan mengizinkan hal tersebut. Mengizinkan bukan berarti melegalkan atau menghendakinya, ya. Itu harus dibedakan. Sembari kita melihat dalam kedaulatannya Tuhan memberikan waktu, Tuhan memberikan kesempatan agar manusia itu menyadari dan menyesali kesalahannya dan berbalik kepada Tuhan, kembali kepada hukum Tuhan, termasuk perihal pernikahan. Jadi segala sesuatu yang terjadi di dunia ini yang menyimpang atau yang bertentangan dengan firman bukan kehendak Tuhan, itu sudah pasti. Tapi Tuhan mengizinkan manusia itu seperti itu, ya semua itu di dalam kedaulatan Tuhan. Dan tentunya ada konsekuensi bagi setiap
pelanggar daripada hukum Tuhan itu sendiri. Tapi Tuhan baik, ya. Tuhan memberikan waktu, kesempatan dan menasehati lewat gereja, lewat hamba-hamba Tuhan, lewat sarana-sarana yang lain untuk manusia itu sadar dan menyesali setiap perbuatan jahatnya, perbuatan salahnya, dan tentunya diharapkan Tuhan bertobat kembali kepada Tuhan. Yang kedua, yang menjadi alasan mengapa orang Kristen tidak boleh berpoligami, poligami itu mengakibatkan banyak permasalahan. Meskipun memang Tuhan tidak secara eksplisit melarang poligami dalam Alkitab, namun bukan berarti bahwa poligami adalah diperbolehkan oleh Tuhan, dilegalkan oleh Tuhan. Ya, hal yang kedua yang menjadi alasan mengapa orang Kristen tidak berpoligami adalah bahwasanya poligami itu hanya mengakibatkan banyak persoalan dalam kehidupan manusia itu sendiri, ya. Mengakibatkan hal-hal yang negatif dalam rumah tangga si pelaku poligami tersebut. Salah satunya adalah timbulnya persaingan, kecemburuan antara istri-istri dari yang berpoligami. Contohnya yang dapat kita lihat salah satunya adalah istri-istri Yakub, seperti halnya Rahel dan Lea. Kita dapat lihat itu dalam Kejadian pasal 29 dan 30. Juga poligami itu dapat mengakibatkan sakit hati, kebencian di antara istri-istri yang berpoligami. Contohnya adalah istri-istri Abraham, antara Sarah dan Hagar. Ada kebencian, ada rasa ketidakcocokan, bahkan sampai kepada amarah, sehingga kita lihat Sarah, ya, mengusir Hagar, bahkan meminta Abraham suaminya untuk mengusirnya. Hal itu dapat kita lihat dalam Kejadian pasal yang ke-16. Begitu juga antara Hana dan Penina, yakni istri-istri daripada Elkana. Dalam 1 Samuel pasal 1. Ada kebencian, ada rasa sakit hati, ada hal-hal yang saling melukai. Ya. Jadi dapat kita lihat bahwasanya poligami justru menimbulkan masalah dan merugikan dari si pelaku poligami tersebut. Padahal kan kehendak Tuhan justru supaya nikah atau rumah tangga setiap orang berada dalam kerukunan, harmonis, dan damai sejahtera. Tetapi justru poligami tidak mendatangkan kerukunan, tidak mendatangkan harmonis, dan tidak mendatangkan damai sejahtera. Jadi poligami bukan kehendak Tuhan dan tidak mendatangkan berkat. Yang ketiga, ajaran Tuhan Yesus adalah monogami, bukan poligami. Adapun alasan yang ketiga mengapa orang Kristen tidak boleh berpoligami itu adalah karena ajaran Tuhan Yesus adalah pernikahan monogami, bukan poligami. Jika kita mengaku diri sebagai orang Kristen atau pengikut Yesus, maka seharusnya lah Yesus menjadi teladan ataupun tolok ukur kehidupan kita dalam segala hal. Seharusnya lah ajarannya menjadi perhatian, ya, kita percaya, kita terima secara sepenuh daripada ajarannya itu, dan harusnya mentaatinya sepenuhnya, termasuk soal pernikahan monogami. Yang mana pernikahan monogami lah yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau kita melihat dalam Injil Markus pasal 10 ayat 6 sampai 8, di situ dapat kita lihat secara tersirat Yesus menyampaikan bahwasanya rancangan Tuhan sejak semula pernikahan adalah monogami, bukan poligami. Dalam nas tersebut Yesus menyebutkan soal nikah dari Adam dan Hawa. Jadi jika demikian adanya, yakni pernikahan monogami lah yang dikehendaki, dan itulah ajaran daripada Tuhan Yesus, maka sepatutnya lah kita menerima ajaran tersebut dan mematuhinya secara penuh. Dan jika manusia mentaatinya, pastilah menerima upah, menerima berkat daripada ketaatan tersebut. Puji Tuhan saudara,
Demikian penjelasan perihal mengapa orang Kristen tidak boleh berpoligami yang dapat kami sampaikan secara sederhana dan ringkas. Kiranya penjelasan yang sederhana ini dapat menjadi berkat bagi saudara yang mendengar. Salam kasih buat kita semua dimanapun saudara, sahabat Samitri berada. Tuhan Yesus memberkati. Salam.